Jadi selama video ini berlangsung, Bapak minta tolong tadi suara kalian ya. Boleh kan? Boleh. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, dimana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan sekolah kita pada pagi hari ini. Lupa kita salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang selalu bersolat kepada beliau mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini sebelum Bapak buka, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Nah, yang ketua kelasnya, ayo persiapkan, mari maju ke depan dan pimpin doanya. Ada dulu, foto dulu. Ayo maju ke depan. Pimpin doanya. Teman-teman, mari kita sama-sama menadakan tangan kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ada tangannya semua. Ya, kuat. Ada tangannya semua. Doa dimulai. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran juga kita melakukan SDK. Biasanya SDK-nya apa? Ada yang tahu? Jadi kita mulai SDK-nya. Jadi itu Bapak. SDK-nya itu kayak gini. Tangan dilambai-lambai, punggung digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan gitu ya. Oke, bisa? Semangat ya. Oke.
Boleh. Tapi nanti dipindahkan ya. Boleh, buku kain nanti bagus. Melalui proses sejarah panjang yang dilalui oleh para pendiri bangsa. Nah, ini ada pertanyaan. Tahukah kalian nilai-nilai Pancasila yang ada di Pancasila? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, tadi kan ada yang menyebutkan 5 lambang Pancasila. Nah, di masing-masing sila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu masing-masing punya nilai-nilai Pancasila. Nah, tahu nggak siapa yang menyampaikan pidato Pancasila? Angkat tangan, ada yang tahu? Siapa Bapak Presiden pertama di Indonesia? Soekarno. Ditulis buat yang menyampaikan pidato Pancasila yaitu Bapak Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Buat. Ini dipakai lagi nggak? Nah, jadi ditulis. Diselat aja ya anak-anak. Yang membacakan nampak yang membacakan teks Pancasila yaitu Bapak Presiden pertama kita Insinyur Soekarno. Nah, tulis. Nah, kapan sejarah lahirnya Pancasila itu ditetapkan? Pada tanggal berapa? 1 Juni. Tulis. Yang kedua apa itu? Sejarah lahirnya Pancasila pada tanggal berapa tadi? 1 Juni. Buat di sini tanggal 1 Juni 1945. Ya, 1945. Dah? Sudah? Sejarah lahirnya. Halo. Lahirnya Pancasila. Nah, ayo lagi lanjut. Dengan apa? Gagasan yang disampaikan oleh para pendiri bangsa mengalami berbagai perkembangan hingga akhirnya dihasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 1 Juni. 1 Juni. Enggak, itu dengarkan Bapak aja. Nah,
Ulang ya, dengarkan Bapak ya. Gagasan yang disampaikan oleh para pendiri bangsa mengalami berbagai perkembangan hingga akhirnya dihasilkan Naskah Piagam Jakarta pada tanggal berapa? 22 Juni 1945. Lambang tadi, termasuk 5 lambang itu adalah contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Halo? Halo? Ada apa tidak? Ada, coba sebutkan contoh ini Bapak sebutkan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa contoh dari ketuhanan yang Maha Esa itu dalam kehidupan sehari-hari? Contoh dari Bapak yang pertama, menghormati perbedaan agama orang lain. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Tidak membedakan agama. Apa lagi tadi? Membedakan, tidak membedakan? Siapa tadi yang jawab? Tidak membedakan apa? Agama. Bagus. Lagi ada lagi? Ada lagi? Menjalankan ibadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Itu namanya masuk ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baru yang ketiga itu menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi tulis sila pertama. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Buat tanda panah di sini. Ini buat tanda panah. Ini namanya contoh. Nah, contohnya itu tadi apa yang pertama tadi? Apa? Tidak membedakan agama. Tulis tidak membedakan agama. Lagi apa tadi? Beribadah dengan sesuai keyakinan masing-masing. Terus yang ketiga rukun dalam beragama. Apa lagi menurut kalian? Selain itu ada lagi? Tadi apa? Tidak membeda-bedakan agama orang lain. Itu juga boleh termasuk dalam sila pertama. Oke? Paham maksud Bapak? Paham? Ya, tulis. Paham? Jadi nanti nomor 1 ini ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini contohnya. Contohnya apa tadi? Yang pertama, tidak membedakan agama orang lain. Yang kedua, apa? Beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, rukun dalam beragama. Apa lagi yang keempat? Nah, menurut kalian masing-masing. Apa lagi? Oke, paham? 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 Ada yang bertanya? Ada bertanya? Ada. Nomor 3 itu buat kerukunan dalam beragama. Itu juga boleh. Silaturahmi kepada agama-agama lain juga boleh. Itu namanya toleransi itu tadi. Tidak membedakan agama, tapi menghormati agama orang lain. Contoh nih, ini siapa namanya nih? Selin ya. Nah, Selin ini maksudnya, tapi jangan sampai dia nih Kristen. Jadi si ini Islam, si ini Buddha, ini Hindu, dan ini Cina, Tiongkok. Jadi si yang Islam ini tidak boleh mengunjungi agama-agama orang lain. Contohnya, ini yang Islam tadi kan, jangan masuk agama ini, agama itu sesat, nanti masuk agama luar itu tidak boleh. Kita harus menghormati agama orang lain. Nah, itu contohnya. Paham? Paham kan? Itu juga dengan agama-agama yang lain. Contohnya lagi, agama Islam ini berpuasa, agama lainnya tidak berpuasa. Jadi agama lainnya harus menghormati agama Islam ini untuk tidak makan di depan umat Islam atau minum. Contoh nih si Selin nih, misalnya Kristen ya. Nah, jadi dari Islam dia berpuasa datang si Selin diminumnya
minum aja lah, dikeluarkan puasa, minum kami mana puasa itu tidak boleh. Itu namanya tidak menghormati agama orang lain. Termasuk tadi sampai bilang tadi menghargai agama orang lain. Baru ini tadi menghormati agama orang lain. Paham sampai di sini? Paham? Itulah contoh dari sila pertama. Oke, kita masuk sila kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa contoh dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Beradab. Nah, jadi itu yang masuk beradab. Sopan. Apa lagi? Tidak melawan orang tua, bagus. Apa lagi? Mematuhi guru, berperilaku adil terhadap semua orang. Contoh. Si Selim lagi. Contoh ke si Selim. Selim punya makanan. Makanan. Jadi si Selim makanannya ada 5. Orang ini ada 3. Bagaimana si Selim itu memberikan yang adil kepada 3 orangnya tadi? Satu boleh. Boleh. Jadi tidak boleh. Ini tadi 2, ini 1, ini 2. Tidak boleh. Jadi harus adil. Nah, paham sampai sila kedua ini? Paham? Paham tidak? Berlaku adil. Bagus. Kita masukin. Jadi nanti di sini nomor 2 buat kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi buat di sini nanti contohnya apa tadi yang pertama tadi? Apa tadi bang? Apa tadi contohnya tadi yang abang sebutkan? Beradab. Nah itu tadi masukkan beradab. Apa lagi tadi? Orang tua lagi. Bersikap adil kepada orang lain. Nah buat di situ nanti ada berapa? Terserah kalian. Sesuai pengetahuan kalian masing-masing. Ya. Sudah? Persatuan Indonesia. Ini kan penting kan yang tahu Persatuan Indonesia. Contohnya seperti apa? Menjaga persatuan itu tadi termasuk silaturahmi. Apa siapa namanya? Siapa nama abang? Habibie. Kok pinter kan ya Habibie ini? Semua tahu dia. Jangan-jangan nanti kita mau jadi guru ya? Iya. Silaturahmi. Yang kedua, menjaga persatuan. Contoh lambang Garuda. Kita tes rasa nasionalisme kalian ya. Coba rasa nasionalisme kalian. Ada nih bendera Indonesia. Nih bang, bendera Indonesia nih. Kita menjelasin. Ini merah ini adalah warna Indonesia. Ini termasuk lambang simbol kita atau tidak? Kalau misalnya ini jatuh, mana rasa nasionalisme kalian? Apa kalian ambil atau kalian tidak atau kalian biarkan? Ambil, itulah namanya. Terima kasih bang. Itulah yang namanya menjaga persatuan kita, menjaga apa negara kita. Itulah termasuk contoh dari sila ketiga.
ketiga, apa sebagai masyarakat Indonesia? Contohnya apa? Menjaga kedaulatan, menjaga persatuan, cinta tanah air, apa lagi? Bangga menjadi warga negara Indonesia. Itu yang ketiga terpenting. Bangga kita menjadi warga negara Indonesia. Lanjut, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin perwakilan. Contohnya mengutamakan musyawarah terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah, menghargai pendapat orang lain dan berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi. Contohnya pemilihan ketua kelas. Itu pemilihan ketua kelas itu termasuk atau tidak dalam pastilah keempat? Termasuk. Jadi ini abang siapa namanya yang ketua kelas tadi? Nah, sebelum Jidan menjadi ketua kelas, ada nggak kesepakatan dari kita semua? Ada nggak? Bermusyawarah dulu atau tidak? Bermusyawarah. Nah, itulah yang termasuk dalam sila keempat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Abang juga sebagai pemimpin harus menghargai pendapat orang lain. Contoh, si siapa nih tadi, si Selin ini ingin dia Jidan kata, buatlah kelas kita ini jadi cantik, indah, enak dipandang, begitu enak. Begitu nanti saya dimasukkan begitu ini. Gitu kan. Dari si Jidannya harus menghargai pendapat dia. Dia nggak bikin Allah musola kata, kusela aja kata gitu. Nggak boleh. Nggak boleh, harus kita menghargai pendapat dia. Ya, itu dia jadi Jidan sebagai pemimpin harus menghargai pendapat orang lah. Kalau kita membuat keputusan harus bermusyawarah. Apa di sini? Ayo kita masuk istilah kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjaga antara hak dan kewajiban. Itu tinggi seperti gotong royong, berupaya memajukan keadilan sosial. Nah, paham tidak? Paham atau tidak paham? Nah, kita masukin contohnya nih. Nah, jadi pada tanggal buat di situ. Pada tanggal Juni. Jakarta.
panitia. Persiapan. Apa? Persiapan kemerdekaan Indonesia. Udah siap tulis ya? Sudah semua? Nah, jadi nanti di sini ada soal, Bapak minta tolong kalian isikan. Habis itu kumpul bawa apa? Oke, paham? Oke. Sekarang isi aja, ya. Isi aja. Ya. Nanti Bapak bacakan. Nama, tulis nama kalian. Buat kelas berapa? Kelas 5 apa? A atau B? Nah, situ memahami sejarah lahirnya Pancasila. Petunjuknya di situ dijawablah pertanyaan berikut dengan lengkap dan jujur. Gunakan kata-kata kamu sendiri. Gunakan kata-kata kamu sendiri, pemahaman kamu sendiri. Itu yang pertama. Tuliskan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kan ada 5 tadi kan? Ada nggak nilai-nilainya itu? Sebagai seorang anak di rumah atau di sekolah, buat di situ. Apa contohnya? Kalau yang kedua, sopan santun. buat. Terus yang kedua, mengapa kita sebagai anak perlu
membiasakan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa kita harus memahami? Kenapa kita harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kenapa, paham? Boleh. Boleh yang buku, tapi lebih baik menggunakan kata-kata kalian sendiri. Paham? Iya, diisi pakai ini di belakang kalau kamu. Oke? Paham? Boleh yang ketiga, bagaimana cara kamu membiasakan diri menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Belajar. Itu dua. Memang kami masih belajar. Bagus. Yang keempat, jelaskan secara sederhana kronologis sejarah kelahirannya. Nah ini sejarah kelahirannya. Tapi kalau bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri. Paham? Boleh kelima, sikap pelajar apa saja. Oke, Bapak kasih waktunya 5 menit dari sekarang. Ya. Boleh.
Yang kedua ya, mengapa kita sebagai anak perlu membiasakan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ini jawaban dari Bapak. Ini jawaban dari Bapak ya. Nah, sesuai dengan jawaban kalian masing-masing. Jangan ikuti kata-kata Bapak. Nah, ini jawaban Bapak ini. Karena membiasakan diri hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, jujur, bertanggung jawab, dan mampu hidup berdamai harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Nah, itu dari jawaban Bapak. Dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila tersebut, sejak kecil kita tumbuh menjadi warga negara yang cinta tanah air dan peduli terhadap sesama. Nah, itu. Ada lagi yang paham? Ada? Siap, ayo bawa ke bawah depan. Kumpul sini. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita membiasakan diri menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Dijawab dari Bapak. Saya membiasakan diri dengan nilai-nilai Pancasila. Hal-hal kecil, tidak berbohong, suka belajar, tidak melawan orang tua, menolong teman, belajar menghormati perbedaan, berdiskusi, bermusyawarah, menghadapi masalah. Nah, itu juga boleh. Saya juga sering mengevaluasi diri setelah berbuat sesuatu agar bisa belajar dari pengalaman dan terus memperbaiki sikap agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada? Sudah siap? Yang sudah siap kumpul ke depan. Sabar, kumpul dulu. Depan sudah diisi? Depan sana? Bapak, jelaskan secara sederhana kronologis Pancasila ini.
Assalamualaikum